nih, yang cowok lah, karena kan ini perempuan judulnya nih. Adit punya nenek, betul? Neneknya Adit nggak boleh dinikahi oleh Adit, betul? Rupa-rupanya ini bukan nenek Adit yang sebenarnya nih, bukan karena nasab. Kakeknya Adit ini nikah lagi dengan orang yang di luar nasab. Tapi tetap tidak boleh karena ikatan pernikahan kakeknya dengan nenek barunya. Kira-kira paham atau bingung? Nggak boleh. Dulu-dulu kan kakek banyak istrinya, tidak boleh menikahi istri kakek. Loh kan udah kakek-kakek, istrinya udah tua, belum tentu. Banyak kakek istrinya muda. Nah, di online apa komen? Bingung. Yang di sini aja bingung, apalagi online. Iya, karena jarang dibahas. Ini online ini sukanya putar-putar, itu harus suka. Nah, lanjut. Menantu, jelas nggak boleh dong. Menantu ke bawah. Istri cucu juga nggak boleh ke bawah. Lain hal jika anak angkat. Lain hal jika cucu itu anak angkat. Ini masih soal mahram, apalagi soal waris, nggak bisa itu. Pada bingung. Soal warisan, bukan bingung, diare. Dia kalau bingung bagi waris, pergi aja ke Basnas, nggak usah belajar-belajar kayak gini, pusing nanti. Alihkan energinya yang bermanfaat. Mahram, pusing. Warisan, diare. Sampai mana tadi? Istri cucu. Menantu. Kemudian anak dari cucu. Maaf. Ya, istri cucu ke bawah-bawah. Kecuali angkat. Beda. Kalau angkat kan bukan mahram. Misalnya suami bude suami istri. Punya anak namanya Adit dan Jasmine. Suami Budes tidak bisa menikahi menantu. Istrinya Adit. Budes meninggal. Lalu Adit ini mengangkat anak dari luar. Itu suami Budes, karena Budes sudah meninggal, boleh nikah dengan anak angkat Adit. Paham? Dia sebenarnya poin-poin itu di atas balik-balik aja kok. Jadi satu poin itu, 2 poin itu dianggap satu. Itu kan ke bawah. Nah sekarang kita ke atas. Mertua. Nah, itu nggak bisa. Kan tadi menantu, ini mertua. Kan gitu-gitu aja belajarnya nyoh. Mertua. Iya kan? Itu nggak bisa. Kemudian mertua dari bapak, dari ibu itu nggak bisa. Kan itu karena ikatan pernikahan. Dan ke atasnya. Nyo. Udah. Ini. Baca-baca lagi nanti, insya Allah paham. Nah, ini kelas 2 MTS nih belajarnya, ibu-ibu pun penting ya. Lanjut.
persusuan. Yang pertama, ibu susuan dan ke atas. Bu Des punya anak tetangga. Anak tetangga nyusu di Bu Des. Maka anak laki-laki itu tidak boleh nikah dengan Bu Des dan orang tua Bu Des. Ya dong? Tapi itu selamanya nggak bisa tuh. Mu'abbad. Bu Des mengangkat anak. Bukan mengangkat lah, nyusukan aja lah Bu Des. Kak Ririn punya anak. Bu Des punya anak. Kak Ririn anak bayinya sakit. Disusui oleh Bu Des. Selamanya anak Kak Ririn tidak boleh menikahi Bu Des. Dan tidak boleh menikahi orang tuanya Bu Des. Dah. Dan tidak boleh menikahi Jasmine, anak wanita dari ibu susu. Kan anak wanita dari ibu susu tuh. Karena sepersusuan. Dah. Bapak dari ibu susuan. Tidak boleh juga kakeknya Bu Des menikahi anak Kak Ririn karena udah disusukan oleh Bu Des. Ibu aku. Paham Kak Ima? Belum saja. Sampai di mana yang nggak paham? Apalah dulu. Minumlah dulu, minum. Pelan-pelan ya. Bu Des berteman dengan Kak Ririn. Ini sepersusuan nih. Anak Kak Ririn bayi. Bayi ini disusui oleh Bu Des. Laki-laki dia. Si bayi ini kalau udah besar tidak boleh menikahi Bu Des. Tidak boleh menikahi ibunya Bu Des. Neneknya dan ke atas. Sampai sini paham? Tidak boleh menikahi Jasmine. Karena satu sesusuan mereka. Oke? Ini yang paling sulit nih selanjutnya. Tidak boleh nikah juga dengan kakaknya Bu Des. Itu jadi semuanya jadi sepersusuan. Jadi anak Kak Ririn tidak boleh nikah juga dengan saudara Bu Des. Iya, kakaknya Bu Des, adiknya Bu Des, nggak bisa dia nikahi. Kakak. Bapak iya, kakak lagi kak. Kakak lagi. Dah, segitu ajanya, mu'abbad. Ambil nafas dulu. Jadi hati-hati kalau mau menyusui anak orang. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Bu Des ke bawah nggak bisa. Nggak bisa. Jadi nggak usah nyusu sama Bu Des. Itu sebab bank susu di beberapa wilayah Indonesia itu kalau mau ada, kalau dulu kan orang dari Taif datang ke Mekah nyusui, kan jelas siapa nasabnya. Nah, bank susu itu yang repot. Entah susu-susu siapa. Nah, tapi kita nggak tahu sekarang. Kalau dulu kan nggak ada datanya. Jangan-jangan sekarang ada datanya, ada KTP-nya, ada kartu keluarganya, nasabnya seperti apa. Tapi dia masih ada sampai sekarang. Iya. Ya dibayar, dia disimpan. Dan ibu-ibu sekalian nitip anak selain numpang susu di situ.
Dulu 10 tahun yang lalu belum ada datanya. Iya kan, 10 tahun, 20 tahun tuh waktu yang singkat. Intinya jangan menikah dengan keluarga Bu Des ya, Zah. Ya. Hati-hati kalau menyusu sama Bu Des. Menikah dengan keluarga Bu Des. Nggak usah jauh. Nggak usah jauh-jauh lagi. Kakak kandung saya itu udah besar. Waktu dia udah besar dia mau nikah dengan abang ipar saya sekarang. Datang ke rumah. Saya mau sama anak ibu. Di mana tinggal? Siapa nama amak? Di mana amak tinggal? Anak siapa? Kata emak saya ke calon kakak kandung saya. Disebutnya nama emaknya. Hah? Yang itu? Yang ini? Yang itu? Yang ini? Ya Allah, itu tetangga kami dulu. Bilang sama emakmu, kenal gak sama Jian? Ternyata itu adalah tetanggaku, idolaku pada masanya. Ceritalah mama saya. Dulu mama saya ke pasar. Pernah nitipkan kakak saya ke sebelah. Hampir mau disusukan, mak saya bilang, jangan susukan. Nggak apa-apa. Seandainya itu disusukan kemarin. Nggak bisalah kakak saya dengan kakak ipar saya bersatu sampai sekarang. Terpisah karena sesusuan kita. Nah, itu tuh. Abang dan kakak ipar saya sekarang. Sempat menitipkan kakak saya ke sebelah. Nggak jadi. Udah mau disusui. Nggak jadi. Kita nggak tahu masa depan nih kayak gimana, kata mak saya. Terbuktilah masa depan mak saya. Ternyata kakak saya sama aja sama bapak saya. Tetanggaku, idolaku. Tak pandai cari jauh. Itu. Oh iya juga ya. Padahal udah keliling-keliling. Kayak emak beli baju. Aduh. Emak ini jarang komen, sekali komen. Intinya jangan sembarang menyusui. Sekarang aku nggak bisa nyusui. Dadah, yuk, pulang kita lagi, yuk. Yuk. Udah payah kajiannya. Nah, yuk kita pulang lagi. Selanjutnya, mahram muakkad, mahram yang sementara. Yang pertama adalah menikahi wanita dalam masa iddah, nggak boleh sementara waktu. Mahram muakkad, yaitu mahram yang tidak boleh dinikahi sementara waktu. Dah? Satu, wanita yang dinikahi dalam masa iddah. Jelas lah nggak boleh. Baru cerai dalam 3 bulan masa iddah tak boleh nikah dengan orang lain. Haram. Nah, tetangga saya belum selesai masa iddah udah nikah lagi. Haram. Dosa besar, zina. Lanjut. Yang kedua adalah mahram karena talak 3. Tidak boleh seorang suami menikah dengan istrinya sebelum dia menikah dengan orang lain. Itu kita udah tahu lah itu. Lanjut. Haram menikahi wanita yang masih terikat pernikahan dengan laki-laki lain. Jelas, tidak boleh dia poliandri. 4. Wanita yang merupakan adik atau kakak ipar. Maka ipar dan adik ipar itu mahram. Oke, selanjutnya wanita musyrik sampai dia masuk ke dalam Islam. Jangan menikahi mereka untuk sementara waktu. Kalau yang masih masa iddah, selesaikan dulu iddah baru nikah. Kalau mau rujuk dengan istri, biarkan istri nikah dengan orang lain dulu baru rujuk. Kalau masih terikat dengan wanita lain, biarkan mereka cerai dulu. Baru nikah. Kakak ipar, adik ipar enggak boleh.
Tapi kalau kakak ipar, adik ipar sudah cerai sama kita, boleh pindah tikar. Boleh pindah tikar. Boleh, gitu kan? Dan wanita musyrik penyembah berhala setelah masuk Islam boleh nikah? Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Bun. Mak masih nanya, Mak. Apa, Mak? Mak masih bingung. Kalau ipar mak masih hidup, nggak boleh nikah mak. Ipar mak, mak nggak boleh. Ipar mak masih hidup, gimana maksudnya mak? Salin tikar tadi. Mak punya suami mak. Dah mak. Ah. Mak punya suami. Mak meninggal mak. Maka suami mbak boleh nikah dengan adik mak yang perempuan. Sementara waktu tidak boleh nikah, makanya mahramnya muakkad. Selama mak hidup, tidak boleh mereka menikah. Ipar laki-laki, ipar perempuan nggak boleh menikah. Tapi kalau mak meninggal, boleh mak. Tunggulah mak meninggal dulu. Pindah tikar. Gulung tikar tuh bangkrut. Ganti lapia. Dah? Nggak tanya aja kak. Sah gitu. Tapi dia enggak meninggal, tapi sah dan itu nikah sama adiknya boleh gitu. Cerai dia dulu sama kakaknya. Tapi sudah nikah sama adiknya. Boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Boleh. Tapi sakit. Istilah madu kakaknya. Bukan madu itu. Pindah. Kan udah cerai kak. Tapi kan sakit tuh. Banget. Putus tuh tali persaudaraan. Nanti di sana mau nikah, di mana-mana orang menangis. Sama kayak poligami, ustadznya poligami dia yang menangis, bukan istrinya. Dah? Ada lagi? Kalau sepersusuan apa lagi mau ditanya? Sepersusuan udah clear semua dan nggak bisa. Catatan mak tuh. Dia masih nulis. Dia nggak apa tadi mak? Apa tuh? Mak foto mana ya? Mereka anak tunggal, ortu sudah meninggal, jadi nggak ada yang tahu kalau mereka sepersusuan. Kalau nggak ada yang tahu, ya nggak ada lah, nggak ada hukum, orang nggak tahu. Kalau nggak tahu nggak ada hukum lah itu. Jelas mak. Udah beranak pinak baru tahunya gimana? Dia kan nggak tahu. Nggak ada dosa bagi orang yang tidak tahu. Kalau sudah tahu, Ini udah beranak. nggak ada solusinya, nggak ada dosa atasnya. Iya, karena dia kan nggak tahu. Mungkin dimasukkan ke rahim lagi anak-anak itu semua. Kalau nggak tahu dari awal. Enggak ya kan, nggak disuruh pisah kan? Enggak. Ya, karena dia baru tahu sepersusuan. Dari mana pula dia tahu? Sementara dia meninggal. Ditelusuri pula kan? Bukan nggak apa-apa, nggak boleh. Karena nggak tahu ya mau gimana. Oh, secara biologis nggak ada penelitian validnya. Sah. Kawin sadara. Nggak tahu dari awal nih. Jadi ingat lagu Minang, kawin sadara. Ya sedarah tuh yang kayak gitu tadi. Katanya sih anaknya bakal, tapi itu nggak ada dalam hukum Islam sih. Udah, makasih ya kak. Udah? Ya udah sini. Udah mak, ipar tadi udah mak. Para dalam maut. Ya kan berarti haram. Orang kakaknya sengaja kan? Iya. Iya kan itu yang namanya selingkuh. Yuk, udah yuk. Astagfirullah.
Nastaghfirullahaladzim. Nastaghfirullahaladzim.